Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Koko Syahrial di podcastnya Anak Santri. Kali ini saya kedatangan bintang tamu dari Pondok Pesantren Darun Najah 2 Cipining, yaitu Al-Ustadz Saiful Hadi. Mau tahu gimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di podcastnya Anak Santri. Oke, sebelumnya mari kita perkenalkan narasumber kita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyya kasafah. Salam. Scout salut. Salut. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, terima kasih pada pembawa acara yang telah mengenalkan kami. Nama Saiful Hadi. Saiful Hadi asal dari Kebumen. Kebumen kalau istilah orang sekarang itu ngapak, bahasa Jawa ngapak kan. Alhamdulillah, setelah dari Kebumen kita hijrah untuk thalabul ilmi di Darun Najah, di Darun Najah Ulul Jami, Darun Najah 1 yang kita kenal sekarang, dari mulai tahun 1983 sampai 1989. Kenapa? Alhamdulillah saya tertarik di Darun Najah. Salah satunya ada kegiatan pramuka. Di kegiatan pramuka. Iya, di kegiatan pramuka. Yang mana kegiatan pramuka ya menurut kami sendiri hematnya nih ya luar biasa. Di samping untuk melatih life skill, kegiatan pramuka juga fun. It's not only jolly game but also fun education. Itu yang kami coba kita amati. Itulah kegiatan pramuka. Alhamdulillah dengan perjalanan waktu ya kami memang hobi di pramuka, senang. Sejak kita kelas 1 TMI atau kelas 1 Sanawiyah sampai hari ini kita masih berkecimpung aktif di dunia kepramukaan. Ya, kalau di Darun Najah namanya ya dikenal Saiful Hadi Skada, bukan. Skada itu orang mengatakan Skada itu Scout of Darun Najah. Padahal Skada itu adalah nama orang tua. Adik, nama ibu dan bapak kita combine dulu, biasalah anak-anak dulu kita berada di belakangnya namanya Skada. Tapi alumni Darun Najah pertama kedua dulu istilahkan Skada itu Scout of Darun Najah. Karena mungkin hobi kami ini ya, khususnya saya yang sebagai pramuka. Alhamdulillah sejak selesai dari Darun Najah, di Darun Najah Ulul Jami tahun 89, kami diminta khidmah oleh Hayanda Ki Haji Mahrus Amin untuk berkhidmah di Darun Najah Cipining dari tahun 89 sampai hari ini. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Ustadz, kalau saya boleh tahu, gimana sih pengalaman antum selama mengayomi santri-santri dalam berlomba itu? Pengalaman yang paling menarik, yang paling benar-benar menarik itu dalam perlombaan apa, di lomba di mana, dan apa sih yang paling menarik? Ya, artinya setiap lomba itu emang masing-masing punya kelebihan masing-masing ya, punya ciri khas. Kalau lomba-lomba yang ada di pesantren seperti dulu ada tahun 90 kita namanya Jambore Remuna. Saya ditugaskan untuk khidmah tahun 89. Tahun 90 ada Jambore dan Remuna di Gontor. Kita belum ada Remuna, ikut Remuna belum ada penegak. Tapi bagaimana kami sendiri ingin memutuskan satu regu dan satu sangga. Maka berupaya bagaimana saat itu tahun 90 bertepatan, kalau nggak salah itu saya ingat betul itu istilahnya peringatan 8 windu ya. 8 windu Pondok Pesantren Gontor, 8 windu, ingat saya seperti itu. Maka ada Jambore Remuna. Alhamdulillah kita ikut 8 windu atau 4 windu, pokoknya ingat seperti itu, 8 windu kalau nggak salah itu ya. Untuk pertama kali kita Darun Najah Cipining mengikuti kegiatan yang sifatnya lomba, maka perlu persiapan ya. Dengan semangat mudanya anak-anak kita gembleng dengan pasukan perpenggalangnya dan satu sangga penegak. Alhamdulillah dapat, walaupun nggak utuh karena waktu itu satu sangga atau 1 regu 10. Setelah kita cek, kita seleksi, karena pramuka adalah jasmani dan rohani, bukan kelas.
Maka waktu itu pada kelas 1 kelas 2 kita coba diseleksi mana yang ada usianya udah 15 tahun lewat seminggu atau yang hampir 16 tahun, kita coba. Lalu dapat sekitar 6 orang. Nah, itu yang kita kelompokkan menjadi penegak, kita siapkan untuk persiapan ikut Remuna. Kemudian yang lainnya tadi 1 regu, maka kita berikan nama waktu regu Macan Kampus. Dan persiapan kedua yaitu Singa Padang Pasir. Kita kirimkan langsung seperti itu. Untuk apa? Ya untuk belajar. Karena kita ingin tahu apa sih yang ada di pesantren, lomba-lomba seperti itu, bagaimana pestanya. Kalau pesta Jambore nasional mungkin kita sering melihat, tapi untuk yang Jambore di pesantren biasanya ada ciri khasnya. Nah, itu yang kita coba perlu siapkan dengan matang, yel-yelnya, di samping scouting skillnya. Walaupun kita belum mendapatkan peraih juara, tapi minimal mental itu anak sudah punya mental juara untuk yang akan datang. Itu kira-kira. Adapun lomba-lomba atau pesta yang di kegiatan Kuartir Cabang tahun 89, untuk pertama kalinya Daruna Cipining mengikuti Jambore Cabang. Karena waktu itu Jambore Cabang Penggalang kan menyamakan harus pakai celana pendek, itu yang lucunya. Maka pesantren ya mengikuti irama, karena masih Penggalang kelas 1 kelas 2 yang kecil-kecil kita ikutkan untuk Jambore Cabang dengan celana pendek. Nah, itu ya walaupun di parsa agak kaku karena udah biasa pakai celana panjang, tak perlu celana pendek, ya nggak apa-apa. Kita coba ikutkan untuk Jambore Cabang tahun 1989. Alhamdulillah anak kita aktif. Ada yang aktif untuk kultumnya setiap subuh, karena Jambore begitu ada kultum. Kemudian juga menjelang subuh dan juga maghrib selalu ngaji dan lain sebagainya. Itu kita coba untuk memberikan semangat, walaupun baru pertama tampil tapi harus bisa tampil beda. Ngisi kultum masih Penggalang, silakan, berani. Kemudian subuh bangunkan, alhamdulillah kita udah seperti itu untuk kegiatan spiritual. Jadi sudah mencoba untuk mencoba anak-anak kita berani tampil di depan umum, karena yang mungkin dari muhadharah itulah kira-kira seperti itu. Ustadz mendengar cerita Macan Kampus, apa benar dulu itu waktu di Gontor LP3 itu antum pembimbing yang membawa pertama kali Cipining juara umum di LP3? Itu setelah perjalanan cukup panjang, karena dari tahun 90 kita ikut, setelah 6 tahun itu ya, berarti 96 kita pernah mendapatkan juara umum ya, Penggalangnya juara 1 atau bagaimana ya kita lupa, terus penegaknya juara 2, akhirnya kita juara umum itu. Ingat seperti itu. Kemudian tahun selanjutnya kita tidak diperkenankan ikut lagi untuk Jamrana atau LP3 sekarang, diberi kesempatan untuk pesantren yang lain. Nah, sekian lama kita nggak ikut kegiatan LP3 di Gontor, ya emang ya kurang lah, karena mungkin kurang tantangannya, karena di Gontor itu kan luar fight benar-benar, bagaimana yel-yelnya, bagaimana semangatnya, itu yang kita berusaha untuk bangkit lagi, seperti semangat tahun 95, 96 dan sebagainya. Itu ya pernah kita menatakan juara umum waktu itu. Terakhir kita ikut 96, ingat saya seperti itu. Dan sepengetahuan aneh, antum ini pembuat PPSN dan perkemahan-perkemahan yang berbasis pesantren. Ya alhamdulillah, karena kami hobi di Pramuka, kita coba dengan kawan kami, rekan kami di Pramuka di Pondok Pesantren Daruna Jakarta, yaitu Kiai Haji Madani Zuhri. Beliau sebagai menantu daripada pendiri Pesantren Daruna Jakarta, Ayahanda Kiai Muhammad Amin, dan juga rekan kami Ustadz Hamid dari Pondok Pesantren As-Salam. Kita nih bertiga bagaimana meramu kegiatan yang kira-kira sekupnya nasional. Walaupun waktu itu mungkin tahun 2005-2006 itu masih impossible, tapi kita coba untuk diskusi dengan Ketua Cabang Kabupaten Bogor. Dalam hal ini Ketua Cabang waktu Kak Haji Asep Engkusutisna, saya waktu itu Ketua DKR di Cigudeg. Maka ketika beliau sebagai Ketua DKC, saya ingin minta saran dari beliau. Ya alhamdulillah dengan saran dan sebagainya kita coba yakin bahwa kita PPSN mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Alhamdulillah berkat doa dari para masyayikh, kiai-kiai di pesantren, kemudian dengan ayahanda,
pendiri Pondok Pesantren Kiai Haji Mahruz Amin. Beliau membawakan proposal itu kepada almarhum Kiai Haji Maftuh Basuni, beliau sebagai Menteri Agama pada waktu itu. Dan alhamdulillah 2006 terrealisasi perkemahan Pramuka Santri yang pertama di Cibubur dengan memecahkan rekor kaju terbesar di dunia, kaju pramuka terbesar di dunia, ingat betul. Alhamdulillah. Berarti ketika santri sudah lulus dari pesantren itu bukan akhir dari menggelar langkah untuk memulai pramuka, itu bukan akhir. Bukan akhir. Sampai hari ini saya masih terjun di pramuka. Saya masih setia setengah lengan leher ini, kacu ini di leher merah putih. Semangat menggelari dada. Inilah semangat pramuka. Bagaimanapun juga pramuka itu erat kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa. Yang hal ini harus kita tanamkan, bagaimana pramuka ikut mewarnai. Karena kalau dalam sejarah kepramukaan itu luar biasa. Kemerdekaan Indonesia ini erat kaitannya dengan pramuka, itu kepanduan. Kenapa namanya siaga? Kenapa namanya penggalang? Kenapa penegak? Itu ada kaitannya dengan kiasan dasar sejarah juga perjuangan bangsa Indonesia. Tidak bisa dipisahkan antara kepanduan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itulah semangat pemuda. Pesan dan kesan untuk santri yang masih susah untuk pramuka, kemudian ada yang sudah rajin pramuka, namun ketika ia melihat sesuatu banyak yang kurang, ia tetap biasa-biasa saja, tidak ingin melengkapi. Nah, pesan dan kesannya itu gimana tuh, Kak? Pesan untuk santri yang ada di pesantren, ikutilah kegiatan pramuka walaupun belum suka. Karena suatu waktu yakin akan suka. Apalagi ketika dihadapkan dalam satu masalah atau dalam satu situasi, ketika nanti harus menjadi seorang pemimpin di suatu lembaga pendidikan atau di suatu perusahaan, itu jiwa leadership yang ada di pramuka, jiwa petarung fighternya yang tanpa menyerah, itu akan timbul di pramuka. Dan alhamdulillah terbukti, alumni pesantren yang aktivis pramuka itu luar biasa. Kami bisa melihat sendiri alumni kita yang dulu aktivis pramuka, dulu regu macan kampus, sekarang sudah sukses di dalam entrepreneur sebagai seorang pengusaha. Alhamdulillah ada juga yang bergerak di dalam bidang pendidikan, menjadi prasekolah, atau yang juga bergerak di dalam kepemerintahan dan sebagainya, bahkan juga di dewan. Mereka alhamdulillah semuanya ikut berkontribusi aktif di dalam bagaimana mengisi pembangunan ini. Jadi pesan kami, marilah anak santri tetap aktifkan kegiatan-kegiatan wajib yang ada di pesantren, ikut serta menjadi pemain, jangan menjadi penonton. Karena kalau di penonton hanya bisa bersorak, tapi ketika pemain tahu bagaimana itu men-fight. Ya. Ingat, Scout santri today is leader tomorrow. Boy Scout santri today is leader tomorrow. Hari ini antum adalah seorang Boy Scout of santri, pramuka santri. Yakin besok akan menjadi seorang pemimpin. So, be glad, be happy, be glad, be happy, be Scout of santri. Bangga dan harus bahagia menjadi pramuka santri. Itu pesan kami. Insyaallah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Scout salut.